Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Alfia Hania Nur Okta. Saya Sita Natalia. Dan saya Lavina Rafati Apriliana. Di video kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus kegagalan kredit Washington Mutual. Mari kita bahas latar belakang kasus Washington Mutual. Washington Mutual adalah sebuah bank simpan pinjam yang menyediakan penjualan perbankan retail dan juga layanan keuangan. Bank ini didirikan pada tahun 1889 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Sejarah mengatakan Washington Mutual resmi mengubah namanya menjadi WAMU pada tahun 1908. Seiring berjalannya waktu, WAMU menjadi perusahaan go public dan beralih ke pasar sekunder pada aset hipotek subprime. Oleh karena itu, WAMU mulai melakukan akuisisi. Hingga pada akhir tahun 2007, WAMU tercatat sebagai bank terbesar dan tertua di Amerika Serikat. Berdasarkan data yang didapatkan pada akhir 2007, WAMU memiliki lebih dari 43.000 karyawan, 2.200 kantor cabang yang tersebar di 15 negara bagian dan memiliki simpanan sebesar 188,3 miliar dolar Amerika. Nasabah terbesar bank ini merupakan individu dan pengusaha kecil. Pendapatan terbesar yang didapatkan WAMU pada saat itu berasal dari penjualan retail yang tercatat hampir 60% dan juga 21% dari penjualan kartu kredit. Pendapatan terkecil didapatkan dari pinjaman rumah yang terhitung hanya sebesar 14%. Namun tidak disangka pendapatan inilah yang menjadi awal mula kehancuran bisnisnya. Hingga pada akhirnya di tahun 2008, WAMU tercatat sebagai bank dengan sejarah kegagalan terbesar di Amerika Serikat. Washington Mutual mengalami kegagalan karena berbagai alasan, yaitu 1. Washington Mutual memberikan banyak kredit perumahan di California, yang dimana housing market yang ada di California lebih buruk jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Selain itu juga, pada Desember 2007, rata-rata nilai perusahaan turun sebesar 6,5% dan banyak kredit perumahan yang melebihi 100%. 2. WAMU memperluas cabang terlalu cepat, di mana WAMU memberikan banyak hipotek subprime kepada nasabah yang tidak memenuhi syarat. Ketiga, bangkrutnya pasar sekunder berbasis sektor bisnis rumah dan real estate pada Agustus 2007, di mana pada kuartal 4 tahun 2007, WAMU mencatat 1,6 miliar dolar kredit perumahan yang mengalami gagal bayar dan kebangkrutan Lehman Brothers pada 15 September 2008 yang menyebabkan banyak nasabah WAMU menarik dananya sebesar 16,7 miliar dolar dalam 10 hari, di mana jumlah tersebut melebihi dari simpanan WAMU yang menyebabkan WAMU tidak dapat menjalankan bisnisnya. Dan pada 15 September 2008, JP Morgan Chase mengambil alih WAMU sebesar 1,9 miliar untuk aset sekitar 300 miliar dolar. Namun terdapat 31 miliar dolar yang bad loans serta Chase Bank yang membutuhkan sekitar 8 dolar miliar agar bank tersebut dapat berjalan. Dari kejadian tersebut, terdapat beberapa pihak yang dirugikan seperti pemegang saham, obligasi yang kehilangan 30 miliar dolar dalam investasi dan investor yang mendapatkan kerugian paling signifikan. Berikutnya ada detail kasus kegagalan kredit Washington Mutual atau WAMU. Washington Mutual atau WAMU sendiri adalah asosiasi tabungan dan pinjaman terbesar di Amerika Serikat dengan aset 307 miliar atau setara dengan 4,7 triliun. Awal mula kasus ini bermula dari aspirasi Washington Mutual atau WAMU untuk menjadi pusat keuangan bagi konsumen retail dan komersial. Seiring dengan ekspansi mereka, WAMU melakukan serangkaian pengambil alihan yang sangat besar dan berisiko. Mereka membeli bank lain dan perusahaan keuangan dengan harga tinggi, yang akhirnya menjadi beban finansial yang berat saat kondisi pasar di Amerika memburuk. Pengambil alihan berlebihan ini juga menciptakan ketidakpastian di antara investor dan pemegang saham. WAMU memutuskan untuk mengakuisisi Long Beach, sebuah perusahaan yang memberikan hipotek kepada individu dengan riwayat kredit yang buruk pada tahun 2005. WAMU juga mengakuisisi Provident, seorang pemberi pinjaman kartu kredit kepada pelanggan yang dapat dianggap sebagai subprime, yang berarti memberikan pinjaman kepada peminjam dengan pendapatan rendah dan peringkat kredit yang buruk. Dalam aktivitasnya, sekitar 60% dari bisnis WAMU berasal dari kredit konsumen, 20% dari kartu kredit, dan sisanya 14% dari pinjaman kepemilikan rumah atau KPR. Meskipun kepemilikan rumah hanya menyumbang sebagian kecil dalam persentase,
Namun, salah satu penyebab utama kebangkrutan bank ini dikarenakan WAMU terlibat dalam berbagai bisnis berisiko tinggi di California, termasuk bisnis perumahan. Bisnis perumahan ini menjadi bencana bagi WAMU dan juga bagi ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2006. WAMU mulai menghadapi masalah likuiditas karena mereka terlalu banyak membeli hipotek. Pada saat yang sama, nilai properti di seluruh negeri dalam konteks ini mengacu pada Amerika turun hingga mencapai 14% setiap tahunnya. Sehingga bank tersebut terjebak dengan terlalu banyak hipotek yang tidak dapat dijual kembali, yang mengakibatkan mereka atau WAMU mengalami kesulitan likuiditas yang tidak berujung. WAMU berupaya untuk mengurangi biaya dana dengan memanfaatkan basis simpanan retailnya. Namun WAMU terus menghadapi penurunan di sektor hipotek. Mereka mengalami penurunan pendapatan dari sumber-sumber simpanan, peningkatan pinjaman, dan layanan berbasis biaya. Seiring berjalan waktu, akses mereka semakin banyak dibiayai oleh pasar atau tingkat suku bunga federal. Lebih dari 20% aset mereka didanai dengan cara ini, melebihi batas yang ditetapkan sebesar 15%. Pada tahun 2008, WAMU melaporkan kerugian yang signifikan pada bulan April mencapai antara 12 miliar hingga 19 miliar. Tahun 2008 dipandang sebagai tahun puncak untuk masalah penyediaan dana. Seluruh perusahaan mengalami net charge-off atau penagihan bersih sebesar 2,2 miliar USD pada kuartal kedua. Kegagalan Lehman Brothers juga menjadi salah satu faktor utama yang memicu kebangkrutan WAMU. Runtuhnya Lehman Brothers pada tanggal 15 September 2008 memicu panik di kalangan deposito, sehingga mereka menarik uang sekitar 16,7 miliar USD dari rekening mereka selama 10 hari berikutnya. Nah, meskipun dana mereka sudah dijamin oleh Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC, kekhawatiran ini menyebabkan penarikan dana yang signifikan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap bank, banyak dari mereka mulai menarik dana mereka dari bank, termasuk WAMU, sehingga WAMU tidak dapat menghadapi penarikan dana masif tersebut dan tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi permintaan penarikan dari nasabah tersebut. Akibat dari penarikan dana yang besar-besaran ini, WAMU mengalami masalah serius dalam memenuhi kewajibannya dan akhirnya mereka tidak mampu bertahan. Sehingga pada tahun 2008 di bulan September, tanggal 25, WAMU dinyatakan mengalami kebangkrutan dan diambil alih oleh FDIC untuk melindungi kepentingan deposito nasabah. Lalu, informasi jenis kredit atau produk kredit, exposure, besaran kredit, struktur kredit, dan detail kredit yang berhubungan dengan kasus Washington Mutual. Yang pertama itu ada jenis kredit. Jenis kreditnya ialah subprime mortgage, merupakan istilah untuk kredit perumahan mortgage yang diberikan kepada debitur dengan sejarah kredit yang buruk atau belum memiliki sejarah kredit sama sekali, sehingga digolongkan sebagai kredit yang beresiko tinggi. Yang kedua itu ada besaran kredit. WAMU melakukan investasi besar-besaran di sektor properti. Pada tahun 2004 pertumbuhannya hingga 20%, akan tetapi pada Desember 2007, nilai rata-rata rumah secara nasional turun hingga 9,8%, dan pada saat itu tumbuhnya nilai suatu aset seperti properti mengalami depresiasi. Walaupun di tahun 2004 hingga 2006 mengalami kenaikan hingga 25,5%, akan tetapi pada saat itu KPR berangsur-angsur menaik. Tentunya para nasabah tidak mampu membayar angsuran KPR sehingga mengakibatkan kegagalan bayar dan nilai gagal mortgage mencapai 5 triliun dolar Amerika Serikat. Yang ketiga itu ada struktur. Dalam menjalankan usahanya, WAMU memberikan kredit konsumen sebesar 60%, 20% dari kartu kredit, dan sisanya 14% dari pinjaman kepemilikan rumah atau disebut juga KPR. Meskipun KPR hanya menyumbang sebagian kecil dalam persentase, namun menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan bank ini. Hal ini diakibatkan adanya ekspansi besar-besaran yang terbukti pada tahun 2007, WAMU memiliki 27% pinjaman KPR atau setara dengan 63,5. Ini meningkat 130% dari tahun 2003 atas pinjaman yang sama. Selanjutnya, identifikasi penyebab kegagalan dalam proses pemberian kredit pada Washington Mutual. Kegagalan kredit Washington Mutual disebabkan oleh berbagai hal.
seperti krisis subprime mortgage, strategi bisnis yang buruk, dan lain sebagainya. Berikut merupakan rincian penyebab dari kegagalan kredit Washington Mutual. Yang pertama, pemilihan housing market yang tidak tepat. Washington Mutual melakukan ekspansi bisnis pada pasar California yang memiliki kinerja buruk, di mana pada tahun 2006, ketika nilai rumah mengalami peningkatan. Namun, pada Desember 2007, nilai rumah mulai mengalami penurunan sebesar 6,5%. Sedangkan di California terdapat persediaan hipotek yang belum terjual lebih dari 15 bulan, padahal persediaan normal adalah sebesar 6 bulan. 2. Krisis mortgage dan perubahan strategi uang. Krisis hipotek di Amerika Serikat mencapai puncaknya pada 2005, di mana deflasi harga membuat utang hipotek menjadi tinggi daripada nilai rumah tersebut, sehingga para nasabah tidak dapat membayar. Selain itu, terdapat perubahan strategi dengan memperketat standar kredit serta menghilangkan pembelian pinjaman subprime mortgage. Ketiga, perluasan cabang yang terlalu cepat. Dikarenakan Washington Mutual yang terlalu cepat memperluas cabangnya menyebabkan banyaknya lokasi perumahan di pasar yang buruk, sehingga WAMU memberikan banyak pinjaman kepada nasabah yang tidak memenuhi syarat. 4. Pasar sekunder berbasis hipotek sedang bermasalah. Runtuhnya pasar sekunder berbasis hipotek pada Agustus 2007 yang menyebabkan WAMU tidak dapat menjual hipoteknya kembali dan bank tidak dapat mengumpulkan uang dikarenakan jatuhnya harga rumah, di mana pada kuartal 4 2007 WAMU mencatatkan 1,6 miliar dolar terjadi gagal bayar, sehingga WAMU melaporkan kerugian sebesar 1,9 miliar pada kuartal tersebut. Dan terakhir, kebangkrutan Lehman Brothers. Bangkrutnya Lehman Brothers menyebabkan terjadinya bank run, dikarenakan para deposan WAMU yang mengalami kepanikan dengan menarik 16,7 miliar baik dari tabungan maupun rekening giro selama 10 hari, sehingga The Fed mengungkapkan bahwa WAMU tidak memiliki dana dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sehari-hari. Kegagalan WAMU berdampak besar pada berbagai pihak yang terlibat. Berikut adalah pihak-pihak yang terkena dampak atau memegang peran dalam kasus ini. Pihak yang pertama terdampak adalah deposan atau nasabah. Kegagalan Lehman Brothers pada 15 September 2008 menciptakan kepanikan di kalangan deposan yang menarik total 16,7 miliar USD dari rekening mereka selama 10 hari berikutnya. Kepanikan ini berujung pada kebangkrutan Washington Mutual yang sudah mengalami kesulitan karena berbagai akuisisi berlebihan dan kegagalan dalam transformasi pemegang saham deposan yang memiliki rekening di WAMU, sehingga mereka kehilangan simpanan mereka saat itu ketika WAMU mengalami kebangkrutan. Yang kedua adalah pemegang saham. Pemegang saham Washington Mutual atau WMI, perusahaan induk WAMU, merugi ketika perusahaan tersebut mengajukan perlindungan kepailitan Chapter 11 di Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat di Distrik Delaware. 3. Karyawan. Kegagalan WAMU mengakibatkan ribuan karyawan yang bekerja di bank tersebut kehilangan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir adalah komunitas. Kegagalan WAMU memiliki dampak besar pada komunitas di mana bank ini memiliki cabang, sehingga penutupan cabang dan hilangnya lapangan pekerjaan ini berdampak pada ekonomi lokal. Pihak-pihak yang terlibat tentunya Federal Deposit Insurance Corporation yang sudah disebutkan di atas. Pada 25 September 2008, FDIC ditunjuk sebagai penerima Washington Mutual Bank atau WAMU. FDIC memainkan peran penting dalam penyelesaian WAMU melalui perjanjian PNA. Dan kedua adalah JP Morgan Chase mengakuisisi aset perbankan WAMU senilai 1,9 miliar USD. Nah, akuisisi ini membantu JP Morgan Chase memperluas kehadirannya di California dan Florida, dua negara bagian yang paling terpukul oleh krisis perumahan hipotek tersebut. Yang ketiga ada WAMU itu Washington Mutual Inc. atau WMI adalah perusahaan induk WAMU dan memiliki semua saham WAMU, sehingga WMI mengajukan perlindungan kepailitan Chapter 11 di Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat di Distrik Delaware sehari setelah WAMU gagal. Yang keempat adalah Trust Deposan yang didirikan oleh FDIC untuk menyimpan aset WAMU demi kepentingan para deposan.
Lalu ada kreditur umum tidak dijamin WAMU, yaitu penerima saat ini tidak memiliki dan tidak mengantisipasi mengumpulkan aset yang cukup untuk membayar penuh semua klaim yang diperbolehkan dari kreditur umum tidak dijamin oleh WAMU. Lalu ada gugatan dan tuntutan silang JPMC. JPMC mengajukan gugatan dan tuntutan silang yang mencari ganti rugi dari penerima dan FDIC. JPMC juga mengajukan lebih dari 100 pemberitahuan potensi klaim ganti rugi pada 19 Agustus 2016. Dewan Direksi FDIC menyetujui penyelesaian antara penerima FDIC, DBNTC, dan JPMC untuk menyelesaikan gugatan antara penerima yang diajukan oleh DBNTC, gugatan penggantian yang diajukan oleh JPMC, dan semua klaim ganti rugi yang diajukan oleh JMC terhadap penerima. Dampak dari kasus Washington Mutual terhadap perusahaan, bank, industri, perekonomian negara, regulasi, dan lainnya. Kasus WAMU memiliki dampak yang signifikan. Hal ini dikarenakan pinjaman diberikan kepada peminjam dengan riwayat kredit yang buruk, sehingga ini membuka pasar baru bagi pemberi pinjaman. Dengan ekspansi pasar, target menjadi semakin luas, mengakibatkan kasus ini berdampak luas. Berikut dampak yang diakibatkan oleh kasus ini. Yang pertama itu kepada bank Washington Mutual. Kasus ini menjadikan WAMU menutup sejumlah lini bisnis dan melakukan pengurangan karyawan sebanyak 3.000 karyawan dan ditetapkan sebagai bank dengan kegagalan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat pada tahun 2008. Hal ini menjadikan JP Morgan Chase mengakuisisi semua deposito, aset, dan beberapa kewajiban operasional dari operasi perbankan WAMU dari Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) pada tahun 2008. Berdampak juga pada semua cabang milik WAMU yang di-rebranding atau digantikan identitas mereknya menjadi cabang Chase pada akhir tahun 2009. Yang kedua itu ada dampak pada industri. Pada saat bersamaan kasus WAMU ini terjadi, Amerika Serikat sedang mengalami krisis keuangan global yang mengakibatkan banyaknya lembaga keuangan yang mengalami kebangkrutan. Krisis ekonomi global ini mulanya diakibatkan oleh akibat macetnya kredit properti subprime mortgage, semacam kredit kepemilikan rumah jika di Indonesia, lalu diikuti dengan bangkrutnya lembaga-lembaga keuangan di Amerika Serikat. Yang ketiga itu dampak pada perekonomian negara. Keadaan perekonomian negara yang pada saat itu sedang mengalami krisis ekonomi global bersamaan dengan kasus WAMU ini terjadi, menyebabkan penurunan tajam nilai-nilai saham dan komoditas di seluruh dunia. Tentunya krisis ekonomi global ini akan mempengaruhi setiap negara yang berkaitan satu sama lainnya dan menganut sistem pasar bebas. Namun dampak yang dirasakan akan berbeda di setiap negara karena adanya perbedaan regulasi moneter. Yang keempat itu dampak yang terjadi pada regulasi. Setelah kasus Washington Mutual ini terjadi, Federal Reserve telah melakukan upaya penyempurnaan alat-alat pemantauan manajemen risiko dan pedoman dalam mengawasi bank. Beberapa upaya yang dilakukan itu antara lain, yang pertama meningkatkan pengawasan dan pemantauan risiko kredit. Federal Reserve meningkatkan pengawasan dan pemantauan risiko kredit dengan memperkuat pemantauan risiko kredit sebagai contoh risiko kegagalan kredit yang terjadi pada WAMU dan juga memperbarui pedoman pengawasan pada bank. Yang kedua itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Federal Reserve meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memperkuat alat pemantauan risiko pasar dan memperbarui pedoman pengawasan bank. Hal ini dilakukan untuk memastikan bank telah memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada publik dan regulator. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan pemantauan risiko pasar. Federal Reserve meningkatkan pengawasan dan pemantauan risiko pasar dengan memperkuat pemantauan pada risiko pasar. Hal ini dilakukan guna mencegah kerugian besar akibat fluktuasi pasar yang dialami oleh bank. Dan yang terakhir itu meningkatkan pengawasan dan pemantauan risiko likuiditas. Federal Reserve meningkatkan pengawasan dan pemantauan risiko likuiditas dengan memperkuat pemantauan dan pengawasan pada risiko likuiditas untuk mencegah bank mengalami kesulitan likuiditas yang dapat mengancam jalan usahanya bank.
Upaya-upaya ini dilakukan guna mencegah terjadinya kegagalan bank dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Pentingnya manajemen resiko kredit dan memastikan bahwa struktur kredit berkelanjutan bagi peminjam dan pemberi pinjaman. Sekian pemaparan mengenai kasus kegagalan kredit Washington Mutual dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah.